Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Nurifki dengan NIM angka terakhir 097 kelas F Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan dosen pengampu Bu Farahia. Yang pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Lembaga keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut beberapa alasan mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan. Yang pertama, menghimpun dana. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan sumber perdanaan bagi perusahaan dan individu. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Lembaga keuangan dapat membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Mereka membantu mengalokasikan dana dari individu atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana ke tempat yang membutuhkan dana. Membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi atau investasi. Yang ketiga, memperluas akses keuangan. Lembaga keuangan dapat membantu memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan. Mereka yang dapat memberikan kredit mikro atau kredit usaha kecil kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Keempat, meminimalkan resiko. Lembaga keuangan dapat membantu mengurangi risiko di pasar keuangan dengan memberikan jasa asuransi, reasuransi, dan jasa konsultasi. Kelima, menjaga stabilitas keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Mereka dapat membantu memperkuat sistem keuangan dengan menjaga likuiditas, mengelola risiko, memperkuat infrastruktur pasar keuangan. Dalam keseluruhan, lembaga keuangan sangat penting untuk perekonomian suatu negara dan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal yang kedua, kenapa bank sentral harus independen? Bank sentral yang independen memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari pemerintah atau pihak-pihak politik tertentu. Berikut beberapa alasan mengapa bank sentral harus independen. Yang pertama, memperkuat kredibilitas. Kredibilitas bank sentral dapat ditingkatkan jika bank sentral tersebut independen dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat masyarakat dan investor memiliki kepercayaan lebih dalam kebijakan moneter yang diterapkan dan mencegah adanya manipulasi kebijakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, meminimalkan inflasi. Independensi bank sentral dapat membantu minimalkan inflasi karena bank sentral dapat membuat keputusan yang berbasis pada pertimbangan ekonomi bukan karena tekanan politik atau kepentingan pribadi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral independen dapat memberikan stabilitas dan kepastian dalam kebijakan moneter yang dapat membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan mengurangi risiko bagi pelaku usaha. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun pembangunan jangka panjang. 5. Menghindari krisis keuangan. Bank sentral independen dapat membantu mencegah krisis keuangan dengan mengambil langkah-langkah yang tegas dan tepat waktu. Keputusan yang diambil bank sentral akan didasarkan pada analisis yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Yang keenam, mengurangi tekanan politik. Keputusan bank sentral tidak dipengaruhi oleh pemerintahan atau pihak politik tertentu. Dengan memiliki kemandirian, bank sentral dapat membuat keputusan yang berdasarkan pada data dan analisis ekonomi dan tidak terpengaruhi oleh tekanan politik. Dalam keseluruhan, bank sentral independen sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemandirian bank sentral akan memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dan investor, serta meminimalkan risiko krisis keuangan. Soal yang ketiga, mengapa lembaga keuangan perlu diawasi? Lembaga keuangan perlu diawasi karena institusi yang menghimpun dana masyarakat dan menyediakan berbagai jenis produksi dan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan asuransi. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu diawasi untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Berikut beberapa alasan mengapa lembaga keuangan perlu diawasi. Yang pertama itu melindungi konsumen. Lembaga keuangan diawasi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis seperti penipuan dan manipulasi. Pengawasan ini dapat membantu memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan konsumen. Yang kedua, mencegah krisis keuangan lembaga. Lembaga keuangan perlu diawasi untuk mencegah krisis keuangan yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian.
Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memonitor risiko yang muncul di pasar keuangan dan mengambil tindakan preventif untuk mengatasi masalah sebelum menjadi lebih besar. Yang ketiga, memastikan kepatuhan hukum. Lembaga keuangan perlu diawasi untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini membantu memastikan bahwa lembaga keuangan bertindak secara etis dan mematuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Pengawasan lembaga keuangan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan kebijakan keuangan. Ini membantu mendorong lebih banyak informasi yang tersedia untuk masyarakat dan investor, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko kerugian. Yang kelima, memperkuat sistem keuangan. Pengawasan lembaga keuangan dapat membantu memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini dapat mencakupi pengembangan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Dalam keseluruhan, pengawasan lembaga keuangan sangat penting untuk melindungi konsumen, mencegah krisis keuangan, memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan transparansi, dan memperkuat sistem keuangan. Siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Jadi yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia itu diatur oleh beberapa lembaga yang berbeda, tergantung pada jenis lembaga keuangan tersebut. Berikut adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor perbankan di Indonesia, termasuk bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat. BI juga bertanggung jawab untuk menjaga kestabilitasan harga dan kestabilitasan sistem keuangan di Indonesia. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun dan pasar modal. OJK dibentuk pada tahun 2011 sebagai hasil dan pembangunan 3 lembaga pengawas sektor keuangan sebelumnya. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan LPS. LPS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada nasabah lembaga keuangan jika terjadi kebangkrutan. LPS memberikan jaminan atas simpanan nasabah hingga batas tertentu dan bertindak sebagai penjamin terakhir bagi lembaga keuangan yang mengalami kesulitan keuangan. Yang keempat, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, non-bank atau BAPEPAM LK. BAPEPAM LK adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar modal lembaga keuangan non-bank di Indonesia, termasuk perusahaan efek, manajemen investasi, dan lembaga pembiayaan. Dengan adanya lembaga pengaturan dan pengawasan yang berbeda, diharapkan bahwa lembaga keuangan di Indonesia dapat beroperasi dengan efektif, efisien, dan aman bagi masyarakat serta ekonomi secara keseluruhan. Soal keempat, kelebihan bank konvensional. Yang pertama, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Yang kedua, jaringan layanan yang luas. Bank konvensional memiliki cabang dan ATM yang tersebar di seluruh daerah sehingga memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi. Produk dan layanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti simpanan, pinjaman, kartu kredit, dan investasi. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan kredit besar kepada nasabah memenuhi persyaratan. Kekurangan bank konvensional. Yang pertama, bunga yang tinggi. Bank konvensional seringkali menetapkan bunga yang tinggi pada produk dan layanan mereka. Yang kedua, biaya administrasi yang tinggi. Nasabah harus membayar biaya administrasi yang cukup tinggi untuk menggunakan layanan bank konvensional. Yang ketiga, kurang fleksibel. Bank konvensional kurang fleksibel dalam memberikan solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Yang keempat, risiko keamanan. Risiko keamanan seperti pencurian dan penipuan masih menjadi masalah bagi bank konvensional. Strategi yang dapat dilakukan agar masing-masing bank konvensional dapat maju dan berkembang adalah yang pertama, menawarkan produk dan layanan yang inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses nasabah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengalaman yang baik bagi nasabah. Yang keempat, mengurangi biaya administrasi dan menetapkan bunga yang kompetitif. Yang kelima, mengelola risiko keamanan dengan baik dan meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi. Kelebihan bank syariah, yang pertama ada prinsip-prinsip syariah
Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Yang kedua, kepedulian sosial. Bank syariah memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui program-program sosial dan zakat. Yang ketiga, transparansi. Bank syariah memiliki transparansi yang tinggi dalam operasinya dan memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada nasabah. Kekurangan bank syariah itu yang pertama, keterbatasan produk dan layanan. Bank syariah masih memiliki keterbatasan dalam menawarkan produk dan layanan dibandingkan dengan bank konvensional. Dua, kekurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip syariah dan cara kerja bank syariah sehingga menghambat pertumbuhan bank syariah. Yang ketiga, risiko operasional. Bank syariah juga memiliki risiko operasional seperti risiko keamanan dan risiko kredit yang harus dikelola dengan baik. Strategi yang dapat dilakukan agar bank syariah dapat maju dan berkembang adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan cara kerja bank syariah melalui program edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengalaman yang baik bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan institusi lain untuk memperluas jaringan layanan. Yang keempat, mengelola risiko operasional dengan baik dan meningkatkan sistem keamanan teknologi informasi. Kelebihan bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama, memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Yang kedua, membantu perekonomian lokal dengan memberi pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang ketiga, membangun hubungan yang erat dengan nasabah dan memahami kebutuhan mereka. Kekurangan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, keterbatasan sumber daya dan teknologi yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan bank besar. Yang kedua, risiko kredit yang lebih tinggi karena mayoritas nasabah BPR adalah UMKM yang memiliki risiko usaha yang lebih tinggi. Yang ketiga itu kurangnya regulasi dan pengawasan yang memungkinkan terjadinya praktik-praktik merugikan nasabah. Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan agar bank perkreditan rakyat dapat maju dengan berkembang. Mengoptimalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses nasabah. Yang kedua, memperkuat manajemen risiko kredit dan melaksanakan pemantauan kredit secara ketat. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan manfaat bank perkreditan rakyat melalui program edukasi dan sosial. Kelebihan BPRS yang pertama, memberikan akses keuangan kepada masyarakat Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan calon nasabah yang tidak melanggar hukum. Yang ketiga itu proses pembiayaan yang cepat. Kelemahan BPRS adalah belum memaksimalkan dan menanggapi masalah nasabah. Produk yang ditawarkan terbatas, terjadinya miskomunikasi antara marketing dan nasabah karena proses yang cepat. Strategi yang dapat dilakukan agar BPRS dapat maju dan berkembang adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, mengembangkan produk dan layanan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan institusi lain untuk memperluas jaringan layanan. Sekian dari jawaban soal yang diberikan untuk ujian. Mohon maaf, mohon hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.